Perkenalkan, nama saya Leonanol Pangabean dan NPM saya adalah 219510095. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Christine Mariawi Pranginangi dengan NPM 295100162. Terima kasih. Nama saya Susiyanti Maria Manalu dengan NPM 2195101110. Perkenalkan, nama saya Kasnok Giveri Manihuru dengan nomor NPM 2195187. Terima kasih. Nama saya Jody Syaputra, NPM 219510114. Perkenalkan, nama saya Lepon Sinurat, NPM 219500084. Oke, perkenalkan nama saya Fernando Ferry Pandika Purba, NPM saya 219510170. Terima kasih. Salam, salam sejahtera. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Rancang Rumah Sakit Bunga Mekar dengan dosen pengampu Bapak Darwis R. Manalu Eskom MMM.Com. Di sini kami beranggotakan 7 orang kelompok. Yang pertama, nama kelompok kami Lewi Panggabean dengan MPM 219510095. Yang kedua, Christine Paranginangin dengan MPM 219510162. Yang ketiga, Susiyanti Manalu 219510110. Yang keempat, Kasnop Giveri Manihuru NPM 219510087. Yang kelima Lipon Sinurat 219510084. Yang keenam, Jody Syaputra NPM-nya 219510014. Yang ketujuh, saya sendiri Fernando Ferry Purba, NPM saya 219500170. Di sini kami dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Komputer, Universitas Metodis Indonesia. Dengan kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas laporan makalah yang berjudul Sistem Informasi Rancang Bangun Rumah Sakit dengan tepat waktu. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang bagaimana manajemen proyek dan teknologi informasi bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Darwis Manalu selaku dosen mata kuliah MPTI. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua teman-teman yang sudah ikut ambil bagian dalam menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa laporan kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari teman-teman sekalian, agar kami jadikan pembelajaran untuk semakin lebih baik lagi ke depannya. Daftar isi. Selanjutnya ada daftar isi yang berisikan bab 1, pendahuluan, kemudian latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian bab 2, pembahasan, yang berisikan gambaran umum sistem informasi rumah sakit, yang kedua sistem informasi, yang ketiga website, yang keempat sistem informasi berbasis website, yang kelima database atau basis data, yang keenam PHP, yang ketujuh Visual Studio Code. Selanjutnya ada bab 3 yang berisikan rancang bangun sistem informasi rumah sakit, yang berisikan yang pertama rencana pembagian tugas, yang kedua perancang sistem, yang ketiga perancangan jadwal pelaksanaan proyek, yang keempat biaya proyek. Selanjutnya bab 4 penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya kami melampirkan daftar pustaka dan lampiran. Lampiran berisi resource contact list. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya.
Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Fernando, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Rumah sakit sebagai satu lembaga sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai salah satu organisasi pelayanan di bidang kesehatan telah memiliki otonomi, sehingga pihak rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik sebaik-baiknya dengan manajemen yang efektif mungkin. Hal ini disebabkan juga oleh setiap pengambilan keputusan yang tidak tepat akan berakibat pada inefisiensi dan penurunan kinerja rumah sakit. Hal tersebut dapat menjadi kendala jika informasi yang tersedia tidak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Kecanggihan teknologi bukan merupakan suatu jaminan akan terpenuhinya informasi, melainkan sistem yang terstruktur, handal, dan mampu mengakomodasi seluruh informasi yang dibutuhkan yang harus dapat menjawab tantangan yang dihadapi. Sistem informasi rancang rumah sakit ini berperan penting dalam memberikan kualitas suatu instansi penggunanya, tidak hanya sebagai pengakses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan dan kelengkapan sebuah sistem, sehingga proses yang terjadi akan fleksibel. Integrasi sistem informasi rumah sakit merupakan aplikasi yang di-developer untuk kebutuhan manajemen rumah sakit, di mana sistem ini didukung dengan fitur dan modul yang lengkap untuk operasional rumah sakit. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu operasional rumah sakit dan dapat meningkatkan pelayanan. Yang berikutnya 1.2 tujuan. Tujuan dari pembangunan sistem rancang ini adalah tujuan utama sistem informasi rumah sakit atau SIRS ialah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pelayanan kesehatan. Mulai dari pendapat pasien yang sudah terdaftar, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, mengelola setiap pasien dokter, pemberian resep dokter, penggantian dokter pemeriksa untuk pasien, sampai pada nama-nama dokter. Dari setiap departemen yang ada, sistem informasi rumah sakit ini berbasis website yang dapat memberikan kemudahan dalam mengakses seluruh informasi yang dibutuhkan baik pasien, apoteker maupun dokter. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan pembacaannya. Terima kasih. Manfaat sistem informasi bagi rumah sakit begitu terasa saat pandemi ini, karena mampu menghadirkan pelayanan kesehatan dengan efektif dan juga efisien. Kualitas dari layanan dan manajemen harus terus ditingkatkan guna membantu masyarakat untuk datang check up. Selain itu, manfaat sistem informasi ini juga dapat menghubungkan semua data yang dimiliki oleh setiap departemen, mulai dari administrasi, keuangan, rekam medis, hingga menghasilkan hasil diagnosis pasien. Dengan adanya sistem informasi rumah sakit dapat membantu bagian medis dalam melayani pasien. Misalnya, pendataan pasien yang sering berkunjung ataupun melihat rekam medis yang lama. Jika pendataan pasien diminta, maka tenaga medis tinggal melihat riwayat pemeriksaan pasien melalui database yang telah terorganisir, sehingga pencarian data pasien menjadi lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, ini dapat mempersingkat dalam proses pengambilan tindakan medis yang dibutuhkan. Selanjutnya diambil oleh Susi. Bab 1 yaitu pembahasan yang pertama adalah gambaran umum SIRS. Sistem informasi rumah sakit adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit se-Indonesia. Sistem informasi rumah sakit mencakup semua rumah sakit umum maupun khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit merupakan aplikasi sistem pelaporan rumah sakit yang meliputi data identitas rumah sakit, data ketenagakerjaan yang bekerja di rumah sakit, kegiatan pelayanan, data kompilasi penyakit pada pasien. Rancang bangun sistem informasi rumah sakit juga dapat mendaftar pasien, baik yang akan menjadi pasien rawat jalan maupun yang akan menjadi pasien rawat inap. Sistem informasi rumah sakit menggunakan data pasien terlebih dahulu sebagai syarat pendaftaran pertama. Pasien tersebut juga dapat memilih dokter mana yang akan menangani keluhan atau penyakit yang diderita oleh pasien. SIRS ini juga akan membantu laporan dari hasil diagnosa pasien setelah dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Sistem informasi rumah sakit dapat membantu pelaksanaan
administrasi di rumah sakit seperti pada pengambilan resep dokter, membantu pasien dalam kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit. Yang kedua ada sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuat keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sedangkan menurut CGLC, sistem informasi adalah proses mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sistem informasi harus selalu melibatkan banyak data yang sangat penting, di mana data tersebut diolah menjadi bentuk yang sangat nantinya dapat digunakan klien. Tidak hanya diolah informasi juga harus didukung oleh 3 pilar, yaitu relevan, tepat sasaran, dan tepat kepada orangnya, timeless atau tepat waktu, dan yang paling penting, akurat dapat dipercaya. Sistem informasi tersebut tidak didukung oleh 3 pilar ini, maka informasi atau data tersebut tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna bagi orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kasnov. 2.3 website. Menurut Lukman Hakim tahun 2004, website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jauh. Dokumen dalam website disebut webpack. Dana link dalam website dapat digunakan oleh pengguna untuk beralih dari suatu halaman ke halaman lain. Halaman dapat diakses atau dibaca melalui browser. Website atau situs adalah sekumpulan halaman dalam sebuah domain atau subdomain pada jaringan www yang membuat berbagai informasi agar bisa dinikmati oleh pembaca melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat di dalam web umumnya berisi konten gambar, ilustrasi, video maupun teks. Sistem informasi berbasis web. Sistem informasi berbasis web, website secara umum digunakan sebagai sistem informasi untuk menyimpan data, mendapatkan informasi, memformat data, serta menampilkan informasi. Sistem informasi menangani seluruh tipe informasi digital seperti. Baik, yang terakhir adalah bab 4, yaitu penutup. Kumpulan. Sistem informasi rumah sakit adalah suatu proses pengumpulan, pendataan, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Sistem informasi rumah sakit dapat membantu pelaksanaan dan pelayanan pihak medis dalam melayani pasien, baik yang melakukan rawat inap, pasien rawat jalan, check up, dan lain-lain. Dengan membuat laporan hasil diagnosa pasien, melihat data riwayat pasien, dan lain-lain. Sistem informasi rumah sakit sangat berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi. Tidak hanya sebagai pengakses informasi saja, melainkan juga menciptakan keakuratan data yang disajikan ataupun kelengkapan peralatan medis yang digunakan. Dengan adanya SIRS ini, dapat memberikan kemudahan dalam mengakses sebuah informasi yang dibutuhkan baik pasien maupun tim medis tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja, dengan demikian diharapkan ini dapat membantu proses jalannya pelayanan kesehatan masyarakat dengan baik. Website memiliki banyak keuntungan bagi berbagai macam golongan pemakai, serta menawarkan berbagai macam manfaat. Website telah menjadi sarana promosi, transaksi, pusat informasi, dan pengolahan data, atau bahkan menjadi sebuah sarana. Sebuah website tidak saja menghemat waktu dan tempat, tapi juga biaya. Pemakai dapat mengakses website dan apa saja. Yang terakhir, saran. Masih banyak terdapat bug atau kesalahan-kesalahan dalam pengaplikasian sistem informasi rumah sakit yang kami buat saat ini. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan atau Bapak dosen karena ketidakmapanan kami dalam menyelesaikan proyek akhir MPTI berbasis sistem informasi tersebut. Jika ada saran dari Bapak terhadap proyek akhir kami akan sangat berterima kasih sekali. Dan akan kami jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Akhir kata ini kami seluruh anggota kelompok mengucapkan banyak terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Shalom. 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 Dah.